Dan untuk mengetahui kondisi terkini tergulingnya KRL Jatinegara Bogor di kawasan Stasiun Cilebut Bogor, kita bergabung dengan Eva Hoirunisa, VP Korkom KCJ. Selamat siang Mbak Eva, apakah kereta saat ini sudah berhasil dievakuasi Mbak? Halo Mbak Eva, selamat siang. Mohon maaf kami belum bisa terhubung dengan VP Korkom KCJ Mbak Eva Hoirunisa. Kami akan mencoba untuk menghubungi nanti. Kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Saat ini akibat tergulingnya kereta 1722 Jatinegara Bogor di Jalan Antara Cilebut pukul 10:15 tadi, perjalanan kereta dari Jakarta menuju Bogor lumpuh. Hingga kini proses evakuasi kereta masih dilakukan. Di sisi kiri, dari sisi kirinya. Hingga kini perjalanan KRL belum dapat dilayani, petugas masih melakukan evakuasi penumpang dan KRL. Kecelakaan KRL jurusan Jatinegara Bogor terjadi sekitar pukul 10:15 siang tadi. Dua gerbong KRL keluar dari jalurnya dan terguling nyaris menimpa rumah warga. 7 orang dilaporkan luka-luka akibat tergulingnya KRL Jatinegara Bogor. Korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Cisalak Bogor. PT KCI meminta maaf atas gangguan perjalanan di lintas Bogor Jakarta Kota Jatinegara maupun sebaliknya. Belum diketahui penyebab tergulingnya KRL. Namun meski belum jelas penyebab kecelakaan, KRL diduga tertimpa tiang listrik yang roboh sebelum anjlok keluar rel. Anjlok sampai rel juga hancur. Dan kami akan kembali untuk menghubungi VP Korkom KCJ Mbak Eva Hoirunisa. Selamat siang Mbak Eva. Selamat siang. Iya, Mbak Eva, apakah saat ini kereta sudah berhasil dievakuasi? Ya baik, jadi proses evakuasi kereta masih dilakukan ya. Untuk proses evakuasi pengguna jasa itu sudah selesai. Proses evakuasi pengguna jasa sudah selesai. Nah ini ada sekitar pengguna jasa yang mengalami luka ringan. Ini dibawa ke Rumah Sakit Salam, seperti itu. Nah kemudian untuk perjalanan KRL sampai dengan saat ini masih mengalami gangguan, khususnya lintas Bogor tujuan Jakarta Kota dan tujuan Jatinegara dan sebaliknya, seperti itu. Nah dalam waktu dekat, ini mungkin kita untuk sementara akan melakukan layanan potong relasi ya. Jadi perjalanan KRL tetap dapat dilakukan hanya dari stasiun Bojong ataupun Cilebut, seperti itu. Jadi bisa dikatakan yang terganggu hanya di sekitar lokasi kecelakaan, seperti itu Mbak Eva? Lintas Bogor Jakarta Kota dan Bogor Jatinegara. Oke. Jadi perjalanan KRL ke arah sana untuk lintas lainnya seperti Bekasi Jakarta Kota dan sebaliknya ataupun juga Rangkas Bitung Tanah Abang dan Tangerang Duri ini normal ya. Oke, selanjutnya Mbak Eva, tadi dikatakan sejumlah korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Apakah jumlah 7 orang yang terluka tersebut sudah angka pasti atau masih didata sejauh ini? Masih didata. Jadi saat tadi baru terdata 7 yang mengalami luka ringan ya. Itu di gerbong depan atau seperti apa Mbak Eva? Ya di bagian depan, gerbong pertama yang terguling. Kalau untuk gerbong kereta lainnya yang tidak terguling itu penumpang tidak ada yang terdata perlu dibawa ke rumah sakit. Mereka semuanya dalam kondisi baik-baik. Selanjutnya Mbak Eva, terkait dengan penyebab dari kecelakaan pada pagi hari tadi. Apakah benar dan sudah dipastikan itu akibat tiang listrik yang roboh? Belum dapat saya informasikan. Jadi ini sedang dalam proses investigasi. Kami pun juga masih proses fokus ke masalah penanganan korban, kemudian evakuasi kereta dan bagaimana memaksimalkan perjalanan KRL bisa melayani kembali. Jadi kalau penyebabnya apakah karena tiang listrik yang roboh atau tiang listriknya itu terkena dampak anjlokan dan lain-lain belum dapat saya sebutkan. Nanti akan kami informasikan. Baik, Mbak. Kasus kereta anjlok mungkin beberapa kali sudah ada di catatan di KCI ya. Untuk yang kasus yang kali ini, apa yang lebih sulit dalam proses untuk mengevakuasi gerbong keretanya, Mbak Eva? Prosesnya keretanya terguling ya. Kalau yang biasanya itu kan hanya bogi ataupun bagian roda kereta keluar dari rel. Nah ini keretanya terguling, jadi perlu diangkut dulu, dinormalkan dulu menggunakan alat-alat berat ya,
mungkin ini, dan kemudian ada prasarana listrik aliran atas yang juga terdampak seperti tiang listrik tadi yang mengalami kerusakan ya, apakah itu karena tiang listriknya atau seperti apa kita belum tahu, sehingga memang prosesnya ini selain mengevakuasi kereta harus ada proses perbaikan dari jalur prasarananya. Berarti biasanya kalau ada kereta anjlok yang mungkin tidak sampai terguling itu, bisa saja proses evakuasi memakan waktu 2 jam hingga 4 jam. Apakah untuk proses untuk kali ini lebih lama lagi seperti itu, Mbak Eva? Ya, untuk proses estimasi saya belum bisa dapat informasikan. Mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan sehingga besok bisa melayani normal ya. Nanti informasi secara berkala terkait layanan perjalanan KRL pasti terus kami informasikan di stasiun ataupun seluruh media informasi resmi kami lainnya. Berarti KCI menargetkan agar hari ini sudah bisa kembali beroperasi seperti itu. Semoga kita berharap. Mudah-mudahan ya, kita upayakan. Nanti akan kita update kembali. Oke, baik, terima kasih Mbak Eva Khairunisa atas informasinya kepada kami. Ya. Semoga kereta bisa segera dievakuasi dan perjalanan KRL dapat kembali normal. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.